Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit terkait materi pertemuan 3 kita yang kemarin, yaitu tentang operasi aritmatik. Sini saya akan menjelaskan secara singkat. Mungkin ada dari beberapa kalian yang belum mengerti atau paham, apalagi yang kemarin tidak belajar secara langsung atau tatap muka. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit agar kalian mudah memahaminya dan mudah mempelajarinya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah dalam operasi penjumlahan bilangan binernya. Nah, dalam penjumlahan bilangan biner ini, yang perlu kalian ingat atau hafalkan adalah yang ada di tabel ini. Yang ada di tabel ini. Jadi kalian perlu ingat ini untuk menjumlahkan bilangan biner nanti. Jadi kalau 0 ditambah 0 hasilnya akan 0, 0 ditambah 1 hasilnya akan 1, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya akan 0, dan dia akan menyimpan 1 untuk pada bilangan berikutnya. Nah, dan yang terakhir 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya akan 1, dan dia akan menyimpan angka 1 pada bilangan berikutnya. Oke, langsung ke contoh aja. Oke, di sini ada contohnya bilangan desimalnya. Ini adalah penjumlahan bilangan desimal. Mudah ya kalau penjumlahan bilangan desimal. Pasti udah pada tahu, tinggal dihitung saja. Nah, di sini adalah angka biner dari 59 dan juga angka biner dari 122. Kalau misalkan kalian mendapatkan soalnya adalah angka desimal, berarti kalian harus mengubahnya atau mengkonversinya ke bentuk bilangan biner. Bagaimana caranya mengkonversi dari bilangan desimal ke bilangan biner? Yaitu dengan membagi 2. Jadi 59 dibagi 2 terus sampai habis, maka didapat bilangan binernya adalah ini, 111 011 ya. Dan 122 bilangan binernya adalah ini. Setelah itu kalian tinggal tambahkannya dengan aturan yang ada di tabel tadi. 1 ditambah 0 hasilnya akan 1, 1 ditambah 1 hasilnya akan 0, dan dia akan menyimpan 1. Oke, karena ini udah 0, berarti kita turunin aja angka 1-nya. Kemudian 1 tambah 1 hasilnya akan 0, dan dia akan menyimpan angka 1 lagi. Nah, di sini ada 3. 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 1. Dia juga menyimpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 tambah 1 hasilnya 1, dan dia akan menyimpan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 0, dan dia menyimpan 1. Udah tidak ada angka lagi, maka tinggal diturunkan saja satunya ke sini. Maka didapat hasilnya seperti ini, 10 11 01 01. Oke, kita lanjut. Masih mudah ya kalau untuk penjumlahan. Yang penting kalian hafalkan yang ada di tabel. Yang kemudian adalah operasi pengurangan bilangan biner. Pengurangan bilangan biner dilakukan dengan cara penjumlahan. Sama ya, berarti kalian juga perlu mengingat tabelnya. Kemudian bilangan pengurangannya dikomplemenkan terlebih dahulu. Oke, bilangan pengurangannya dikomplemenkan, kemudian nanti ditambah 1. Bilangan pengurangannya tuh yang mana? Bilangan pengurangannya tuh yang 24 ini, karena 67 dikurang 24. Ini yang dinamakan bilangan pengurangannya ya. Oke, sama seperti yang penjumlahan tadi. Kalau yang ditanyanya dalam bentuk desimal, maka kita perlu mengkonversikannya ke dalam bentuk bilangan biner. Nah, di sini untuk konversi bilangan biner dari angka desimal 67 adalah 1000011. Ini ya. Nah, untuk bilangan desimal 24 hasilnya itu adalah 11000. Oke. Nah, dalam operasi pengurangan bilangan biner ini
kalau yang penjumlahan tadi kan antara atas dan bawah tidak sama jumlah angkanya, angka binera tidak sama, itu tidak apa ya. Tapi kalau dalam pengurangan ini harus sama. Nah, kalau di sini kita lihat angka 67 bilangan binernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang 24 hanya ada 5. Masih ada 02 di bagian depan. Kalau masih ada 02, kita tinggal tambahkan angka 0 saja, karena dalam pengurangan memang harus sama rata gitu ya. Dalam pengurangan bilangan biner harus sama rata, jadi kita tinggal tambahkan 0 aja. Nah, setelah itu, tadi kita ingat, kalau misalkan udah kita rubah menjadi bilangan biner, kita komplementkan terlebih dahulu dengan menambah 1. Oke, kita tulis di sini tambah 1 ya. Tambah 1. Oke, kita lihat 1 ditambah dari belakang ya. 1 ditambah 0 hasilnya 1 ya. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 0. Oke, 1 ditambah 1 hasilnya 0. Dan dia akan menyimpan 1. Kita tulis simpannya di bawah saja ya. Dia akan menyimpan 1. Nah, untuk di sini, untuk di pengurangan, karena dia masih ada menyimpan 1 nih, jadi kita tidak perlu tambahkan dengan yang ini. Jadi kita jumlahkan saja dengan yang ada simpanan ini. Jadi 1 tambah 1, 0 ya. 0, kemudian kita simpan 1 lagi. Masih ada simpanan ya, berarti kita tidak perlu tambahkan, kita tinggal turunkan berarti 0 ditambah 1 ya. Kita tinggal turunkan simpanannya 1. Nah, ini tidak ada simpanan nih, berarti kita tambahkan 1 ditambah 0 hasilnya 1. Oke, setelah dikomplementkan kita lihat hasilnya adalah 11001111. Sama ya dengan yang ini. Ini setelah dikomplementkan. Yang dikomplementkan hanyalah bilangan pengurangannya saja. Oke, setelah itu kita jumlahkan saja. Tidak dikurangi ya. Sama seperti penjumlahan. Oke, jadi kita jumlahkan 1 ditambah 1 hasilnya 0, dia akan menyimpan 1. 1 ditambah 1 tambah 1 hasilnya 1, dan dia akan menyimpan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 0, dan dia akan menyimpan 1. Kita turunkan satunya, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 ditambah 1, 0, dan dia akan menyimpan 1. Oke, dia akan menyimpan 1. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya. Kalian bisa jumlahkan atau rubah ke bilangan desimal. Tinggal di 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Oke. Kita lihat di sini. Di sini ada yang pertama 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 berarti 2. Kita tulis di sini 2 pangkat 1 berarti 2. Kemudian ditambah angka satunya ada di 2 pangkat 1, 2, 3, berarti 8. Terus 2 pangkat 3, dia ada di 2 pangkat 5. Oke. 2 pangkat 5 itu 32 berarti ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 42. Tapi lihat, di akhir tadi kita ada menyimpan angka 1 ya. Di akhir tadi kita kan masih menyimpan angka 1. Kita turunkan tapi tidak kita jumlahkan di sini karena ini adalah simpanan ya. Ingat tadi kalau pengurangan harus sama ya. Jadi ini kan kelebihan, jadi kita hanya simpan saja. Karena kita simpan, kita tambahkan di sini, tambah 1. 1 tadi, oke? Jadi hasilnya sama, 43. Nah, untuk simpanan ini bisa kalian tulis begini di sampingnya, atau kalian jumlahkan ke sini. Oke? Jumlahkan ke sini hasilnya akan sama saja ya. Letak dia ada di belakang 2 pangkat 0, nilainya tetap 1. Oke, sekarang saya akan kasih contoh. Misalnya kita memiliki bilangan desimalnya
34 dikurang 23. Oke. Nanti ini kalian bisa hitung sendiri kalau itu sambil belajar. Dan sini saya sudah menghitung sebelumnya ya. Jadi untuk yang 34 kita dapat hasilnya itu adalah 10 0 Oke. Dan untuk yang bilangan desimal 23-nya didapat hasilnya adalah 10 1 1 1. Oke. Nah, kita lihat di sini kan masih ada 01 ya. Jadi kita tulis di sini 0. Oke. Setelah itu kita tidak bisa langsung menjumlahkan, tetapi kita perlu mengkomplementkan bilangan pengurangannya atau bilangan 23-nya yang bawah ya. Kita komplementkan dulu di bawah sini. Kita komplementkan. Kita komplementkan di bawah sini dengan menambah 1 ya. Oke, 1 ditambah 1 hasilnya dia akan 0. Dan dia akan menyimpan angka 1. Karena dia menyimpan, kita tinggal jumlahkan saja 0. Menyimpan 1. 0 lagi ya. 0 lagi. Dia menyimpan 1. Masih menyimpan, kita tinggal turunkan 1. Ini udah tidak ada simpanan, jadi 1 tambah 1 hasilnya 0. Dia menyimpan 1. Kita tinggal turunkan 1. Nah, untuk 23 setelah dikomplementkan hasilnya akan seperti ini. 1 0 1 0 0 0. Oke. Setelah ini adalah hasil komplemenannya ya. Hasil komplemenannya. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan. Kita tulis lagi di sini 1 0 0 0 1 0. Dan bilangan yang dikomplementkannya kita tulis juga di sini 1 0 1 0 0 0. Oke. Ini tinggal kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 1 tambah 0 hasilnya 1. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. 0 tambah 0 hasilnya 0. 1 tambah 1 hasilnya 0. Dan dia menyimpan 1. Kita tulis ini 1 ya. Boleh kalian tulis samping atau boleh kalian jumlahkan ke bawah. Oke. Kita lihat di sini. Angka 1-nya ini terletak di 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dan juga 2 pangkat 3 ya. Kalau dijumlahkan 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 1 itu 2. Kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 10. Oke, 10. Tapi kita masih punya simpanan 1 di sini. Oke. Kita masih punya simpanan 1 di sini, kita tambahkan. Tambah 1. Maka hasilnya adalah 11. Oke. Paham ya? Jadi sini hasilnya 11. Sama ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke operasi perkalian bilangan biner. Nah, kalau operasi perkalian ini gampang aja ya. Sama seperti perkalian bilangan desimal. Sama ya tuh ya. Dilihat.
Ini saya lewati karena sama saja seperti perkalian biasa. Oke, lanjut ke operasi pembagian bilangan biner. Sama seperti bilangan operasi penjumlahan tadi. Penjumlahan ada tabelnya yang perlu kalian hafalkan juga. Nah, untuk pembagian kalian juga perlu hafalkan ini untuk pengurangannya nanti. Oke, di sini ada contoh 1001 dibagi dengan 011. Oke. Karena 3 bilangan ini bisa ya dibagi dengan 011, jadi kita tulis aja langsung 1 hasilnya. 1 dikali 011 yaitu 011. Kemudian kita kurangi. Tinggal kita kurangi saja nih ya. Ini kita turunkan. 0 dikurang 1 hasilnya 1. Kita lihat 0 dikurang 1 hasilnya 1. Dan dia pinjam 1 ke sebelahnya. Dia pinjam 1 ke sebelahnya. Ini udah habis ya berarti. Ini juga udah habis berarti. Jadi tinggal hasilnya adalah 0011. Oke. Ini bilangannya ada 4. Angkanya ada 4 dan ini angkanya ada 3. Udah pasti bisa ya untuk dibagi. Jadi kita tulis lagi 1. Nah, 1 kali 011 hasilnya 011. Ini udah habis ya. Sama ya. Kurangi 0. Maka habis. Oke, kita saya kasih contoh lagi untuk yang pembagian ini. Sebentar. Oke. Misalnya kita ada angkanya 11 00 11 0 dibagi dengan 101. Oke. Untuk 3 bilangan pertama, 110 dibagi dengan 101 bisa ya. Jadi kita tinggal tulis aja hasilnya 1. Dikali, kita tulis ini 101. Kemudian kita kurangi. 0 dikurang 1 hasilnya adalah 1 ya. 0 dikurang 1 hasilnya 1 dan dia pinjam ke sebelahnya. Berarti sebelahnya ini udah habis ya, hasilnya 0 ya. Berarti sini 00, kita tidak perlu tulis ya. Kemudian tadi kita turunkan yang ini nih. Sama seperti tadi, yang pertama kita turunkan dulu. Nah, ini baru ada 2 angka. 10 dibagi 101. Pasti nggak bisa ya. Kita tulis dulu nih hasilnya 0, karena nggak bisa. Berarti kita perlu menurunkan 1 angka lagi. Kita turunkan yang ini, angka 1 yang ini. Oke, 101 dibagi 101 bisa ya. Kita tulis hasilnya 1, kemudian kita kalikan, kita kurangi di sini juga. Nah, ini udah habis. Udah habis ya, berarti di sini udah habis. Berarti kita turunkan yang ini. Kita turunkan yang ini. Kita turunkan yang ini. Ini belum bisa dibagi ya, berarti karena ini 2 angka, ini 1 angka, belum bisa 3 angka. Ini 2 angka, ini 3 angka, belum bisa dibagi, berarti kita tulis lagi 0. Kita turunkan lagi angka 0-nya. Angka terakhir ya, kita turunkan lagi. Bisa dibagi 010 dibagi 101, bisa? Tidak ya. Karena masih gedean pembaginya, berarti kita tulis lagi 0. Karena udah habis angka yang harus dibaginya, maka hasilnya adalah ini. 10100. Oke ya. Jadi bisa kalian coba lagi. Oke, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan BCD ya. Binary Code Decimal. Nah, pada penjumlahan ini, kalau penjumlahan BCD beda dari penjumlahan tadi ya. Kalau penjumlahan BCD seperti materi pertemuan pertama, BCD itu dibagi menjadi 4 bit. Kalau penjumlahan biasa kan dikonversinya dengan cara dibagi 2. Nah, kalau BCD kita bagi menjadi 4 bit.
Oke. Kemudian kalau misalkan hasil dari penjumlahannya melebihi angka desimal 9 atau 1001, dia dikatakan overflow per digit BCD, maka perlu dilakukannya koreksi. Di sini kita perlu melakukan koreksi dengan menambahkan lagi angka desimal 6 atau 0110. Di sini ada angka 056069 angka desimalnya. Oke, kita rubah ke binernya. Untuk 0 dibagi menjadi 4 bit berarti 0000. Untuk 5 kalau dibagi menjadi 4 bit berarti hasilnya 0101. Untuk 6 0110. Sama juga untuk yang 069 ya. Oke, setelah itu kita tinggal jumlahkan aja nih. Kalau udah dirubah ke bilangan biner, kita tinggal jumlahkan aja. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Oke, 1 tambah 0 hasilnya 0, 1. 1 tambah 0 hasilnya 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 0 hasilnya 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 0, dan dia akan menyimpan 1. Kemudian turun 1. Nah, udah kan? Setelah dijumlahkan, kita perlu kita lihat nih, apakah dari hasil ini kan masih terbagi menjadi 4 bit 4 bit ya. Nih, begini ya berarti ya, kalau 4 bit 4 bit. Nah, dari 4 bit 4 bit ini kita lihat apakah ada yang melebihi angka desimal 9. Kalau ada, maka kita perlu lakukan koreksi. Nah, untuk yang pertama, 1111. Kalau kita jumlahkan atau kita rubah menjadi angka desimal, maka dia hasilnya adalah 15 ya. Melebihi banget ya dari angka 9. Jadi kita perlu melakukan koreksi dengan menambah angka desimal 6 atau 0110. Oke. Kemudian 1011. Ini kalau dirubah ke desimal berarti 8 ditambah 2 ditambah 1, 11 ya. Melebihi angka 9 juga, berarti kita perlu lakukan koreksi. 000, ini udah 0. Melebihi angka 9? Tidak, berarti kita tidak perlu melakukan koreksi untuk ini. Yang kita perlu lakukan koreksi berarti adalah kedua bilangan biner ini saja, kedua bagian ini aja. Kita lakukan koreksi dengan menambahkan angka desimal 6 atau 0110. Sama, kita jumlahkan saja seperti yang tadi, seperti yang di atas ini. Kita tinggal jumlahkan biasa. Oke, maka didapat hasil penjumlahan bilangan BCD-nya adalah ini. Dan ingat, untuk penjumlahan BCD kalian perlu menambahkan BCD di akhirnya. Oke, kita lanjut ke pengurangan BCD. Pengurangan BCD dilakukan dengan membuat BCD negatif berdasar sistem 10 komplement. Bila negatif hasil harus dinegasikan kembali. Jadi maksudnya tuh angka tertinggi dari bilangan desimal itu kan 9 ya. Jadi di sini ada angka bilangan untuk B adalah 0101, 0100, 1001. Nah, dan ini adalah bilangan untuk yang A. Yang ditanya adalah A dikurang B. Oke, kita tulis dulu di sini yang perlu kalian lakukan komplement 10 ini adalah bilangan pengurangannya. Sama seperti pengurangan tadi, yang pengurangan pertama. Bilangan pengurangan yang harus kalian komplementkan, oke? Berarti untuk yang bilangan A kita tinggal tulis aja, sama seperti soal ya. Kita tinggal tulis aja. Kemudian bilangan komplementnya di sini adalah B. Oke. Angka tertinggi dari bilangan desimal adalah 9 atau angka biner adalah 1001. Maka kita harus mengurangi. Jadi gini kalau pengurangan BCD. Pertama, kalau komplement 10 kita ingat angka tertinggi bilangan desimal adalah 1001. Kemudian ini kan dibagi ada 3 bagian ya. Kita kurangi satu per satu. Pertama dari depan 0 1 0
1. Nah, ini kita tinggal kurangi. Ini untuk mendapatkan komplement 10 dari B ini. Kita tinggal kurangi. 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 0 dikurang 1 hasilnya 1 ya. 1 kemudian diminjam ke sebelahnya. Berarti yang sebelahnya tinggal 0. Oke, 0 dikurang 0 ya. Oke, untuk yang pertama kita dapat hasil komplementnya. Untuk bagian biner yang pertama dari B, kita dapat hasil komplement 10-nya adalah 0, 1, 0, 0. Oke, sama ya. Dan kita cari lagi untuk yang keduanya. Untuk yang keduanya. Yang keduanya adalah 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Oke, 1 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1 ya. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 1 hasilnya akan 1 dan dia akan menyimpan ke sebelahnya. Sebelahnya udah habis berarti 0. Oke, untuk yang kedua didapat hasil 0, 1, 0, 1. Dan untuk yang ketiga, bilangannya 1, 0, 0, 1. Wah, sama nih. Udah kelihatan jelas ya, kalau untuk dikurangin berarti hasilnya 0 semua. Udah sama angkanya, atas sama bawah. Jadi hasilnya 0. Loh, kok 0? Di sini hasilnya 0, 0, 0, 1. Nah, untuk pengurangan BCD, untuk bilangan yang terakhir ini, kita lihat bilangan terakhir binernya kan ini ya, 1, 0, 0, 1. Semuanya emang dikomplementkan terlebih dahulu, tapi terkhusus yang bilangan terakhir ini kita harus tambah 1. Oke, kita harus tambah 1. Jadi di sini kita tulis lagi sini. Hasilnya ini kan 0, 0, 0, 0. Nah, kita cuma perlu menambah 1 di belakangnya. Tambah 1. Ini hanya khusus untuk yang terakhir ya, bilangan terakhir ya. Ini dikhususkan untuk bilangan yang terakhir. Oke, kita dapat hasilnya 0, 0, 0, 1. Setelah itu, ini tinggal kalian kurangi saja dengan aturan yang ada di pembagian tadi ya. Aturan yang di pembagian 0. Kalau 0 dikurang 1 hasilnya 1. Kemudian dia meminjam ke sebelahnya. Oke. Setelah itu, kalau misalkan udah didapat hasilnya, kalian tetap perlu melakukannya koreksi. Kalau misalkan melebihi angka 9, maka kalian harus mengkoreksi dengan menambahkan angka desimal 6 atau 0110. Kita lihat di sini. Yang pertama di bagian belakang ini dia berarti letaknya di 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 0. Berarti hasilnya 9 ya. Tidak melebihi, pas. Berarti kita tulis saja 000, berarti dia tidak perlu melakukan koreksi. Oke, yang kedua adanya cuma di 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 8. Dikurang dari 9, berarti dia juga tidak perlu melakukan koreksi. Jadi kita tulis 0000. Nah, untuk yang terakhir nih, ada di 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0. Berarti hasilnya 11, melebihi angka 9. Berarti hanya bagian ini saja yang perlu kita lakukan koreksi. Kita tambahkan 0110. Kemudian kalau dilakukannya koreksi ini kalian tambah ya, bukan kurang. Setelah melakukan koreksi itu kalian tambah, bukan kurang. Oke? Sini ada lagi contohnya. Ini sama, angkanya sama, cuma dibalik aja. B dikurang A. Berarti karena ini yang bilangan pengurangannya adalah A, berarti yang perlu kita komplementkan adalah A. Kita coba ya. Angka tertinggi dari desimal yaitu 1, 0, 0, 1. Yang pertama adalah 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1.
Kita kurangi ya. 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 dikurang 1 hasilnya 1. Kemudian dia minjem ke sini. Minjem ke sini, ini udah habis nih. Udah habis ya. Kita pinjemin lagi yang ke sebelahnya. Berarti yang 1 ini karena udah dipinjemin sebelahnya udah habis juga. Berarti hasilnya 0, 0, 1, 0. Oke? Kemudian lagi sebelahnya 1, 0, 0, 1. Yang kedua adalah 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Kita kurangi. 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 hasilnya 1 ya. Kemudian diminjam nih ke sebelahnya. Sebelahnya udah ada angka nih. Berarti kita pinjam lagi ke sebelahnya. Kita kasih nih dari sebelahnya. Berarti nilainya sekarang 1 untuk yang ini ya. Yang 1 berarti 1 kurang 0 hasilnya 1. Karena ini udah dipinjam angka 1-nya tinggal 0, jadi hasilnya 0. Kalau kita lihat yang ini ya, kalau ini 1 kurang 1 0, 0 dikurang 1 1. Kemudian kan dia pinjam ke sebelahnya nih, sebelahnya udah habis nih. Berarti pinjam lagi ke sebelahnya. 1 ini kita pindahkan ke sini ya. 1 ini kita pindahkan ke sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Karena ini udah dipinjamkan, udah 0 hasilnya, jadi 0. Paham ya? Nah, yang terakhir 1. Yang terakhir 1, 0, 0, 1. Terakhir bilangan adalah 1000. Kita kurangi. 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 1, 0. Nah, ini bilangan terakhir ya, berarti kita perlu menambah 1 pada bilangan terakhir ini. Kita tambah 1, kita tulis di sini 0, 0, 0, 1. Kita tambah 1. Ini hanya khusus untuk bilangan yang terakhir. 1 ditambah 1, 0 ya. Dia menyimpan 1, maka hasilnya di sini 1, sini 0, sini 0. Oke, dapat ya hasilnya. Setelah itu tinggal kalian kurangi, kemudian hasilnya adalah ini. Nah, kalian lihat lagi mana yang perlu kalian lakukan koreksi, mana yang tidak. Setelah itu kalian jumlahkan. Maka didapat hasilnya ini. Oke ya, paham, ngerti. Kemudian ada increment dan decrement. Increment itu bertambah dan decrement itu berkurang. Kalau ini gampang ya. Kalau ini gampang. Increment. Jadi kalian cuman misalkan ada bilangan biner A-nya ini 100, 110, 11, 11. Kalian tinggal perlu menambahkan angka 1 saja di belakangnya ya. Kalau dalam bentuk heksadesimal ya kalian tinggal tambahkan 1. Kemudian kalau decrement juga sama. Kalau decrement adalah pengurangan ya. Kalau pengurangan ya tinggal kalian tambahkan. Tinggal kalian kurangi 1 aja di bagian belakangnya. Begitu juga dengan bilangan heksadesimalnya. Oke, cukup itu aja yang saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau masih ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.